Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Vina Kania. Saya guru baru di SMA Negeri 2 Banjarsari yang akan mengajar mata pelajaran geografi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kala geologi dan sejarah kehidupan. Untuk pembahasannya, mari kita simak di slide berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Saat ini, mayoritas dari kalian mungkin hidup di zaman modern seperti pada gambar yang kedua. Tinggal di daerah perkotaan dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit dan teknologi yang canggih. Zaman dulu, mungkin orang tua kalian atau kakek nenek kalian hidup di zaman yang masih tradisional seperti pada gambar pertama. Mayoritas penduduk masih bekerja di sektor agraris dan teknologi belum sehebat sekarang. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana nenek moyang kalian dulu hidup? Apakah mata pencaharian mereka? Teknologi apa yang mereka gunakan? Nah, untuk mengetahui kala geologi dan sejarah kehidupan di bumi, yuk simak penjelasan berikut ini. Zaman di bumi dibagi menjadi 4 zaman. Pertama, zaman Arkaikum. 2. Zaman Paleozoikum. 3. Zaman Mesozoikum. 4. Zaman Neozoikum. Pertama, zaman Arkaikum. Ciri-ciri zaman Arkaikum: 1. Belum ada kehidupan. 2. Bumi masih berupa bola gas yang sangat panas. 3. Berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Jadi, pada zaman ini sama sekali belum ada tanda-tanda kehidupan. Bumi juga belum terlihat berwarna biru seperti sekarang. Karena waktu itu material bumi masih berupa bola gas yang panas. 2. Zaman Paleozoikum. Ciri-ciri zaman Paleozoikum: 1. Sudah mulai terdapat kehidupan berupa mikroorganisme. 2. Keadaan bumi masih belum stabil. 3. Iklim masih berubah-ubah. 4. Curah hujan sangat besar. 5. Berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Jadi, yang paling mencolok pada zaman ini adalah perubahan iklim yang ekstrim. Zaman Paleozoikum dibagi menjadi 6 periode. 1. Kambrium. 2. Ordovisium. 3. Silur. 4. Devon. 5. Karbon. Dan 6. Perm. Periode Kambrium 500-570 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi ledakan jenis binatang. Jenis binatang yang hidup pada periode Kambrium memiliki kemiripan dengan jenis-jenis binatang modern. Binatang bercangkang seperti kerang, trilobit, moluska. Namun, banyak pula jenis binatang yang hilang tanpa jejak atau punah. Demikian pula pada diketemukan jenis arthropoda, binatang tanpa tulang belakang beruas-ruas seperti kelabang, kepiting, dan udang, diindikasikan telah berevolusi lebih awal. Bisa kita amati pada gambar. Gambar pertama ada trilobit, kemudian gambar kedua ini ilustrasi sekumpulan fosil di zaman Kambrium. B. Periode Ordovisium 435 sampai 500 juta tahun yang lalu. Pada masa Ordovisium, tanaman pertama muncul. Pada masa ini juga muncul invertebrata laut. Pada masa ini terjadi perubahan iklim sehingga terjadi pemusnahan binatang secara massal kedua, karena pemusnahan yang pertama itu terjadi pada periode Kambrium. Kemudian C. Periode Silur 395 sampai 435 juta tahun yang lalu. Masa-masa awal periode Silur ditentukan berdasarkan peristiwa kepunahan besar yang memusnahkan sebanyak 60 spesies laut. Tumbuhan darat di periode dari Paleozoikum ini mulai muncul pertama kalinya, termasuk
Pteridophyta atau tumbuhan paku. Bisa kita lihat pada gambar pertama ada gambar fosil Trilobita yang punah pada zaman ini. Kemudian gambar kedua ada fosil Brachiopoda pada masa ini. D. Periode Devon 345 sampai 395 tahun yang lalu. Periode Devon adalah masa perkembangan secara besar-besaran hiu dan ikan berahang sebagai pemangsa di lautan. Hewan amfibi mulai berkembang untuk melakukan invasi ke daratan. Telah bermunculan untuk pertama kalinya, binatang berjenis serangga dan tumbuhan darat terus bertambah banyak. Bisa kita amati pada gambar. Pertama, fosil tumbuhan Paleozoikum periode Devon. Archaeopteris, sejenis tumbuhan yang memproduksi spora. Gambar kedua, fosil Brachiopoda pada periode Devonian. Periode Devon ini sering disebut sebagai zaman ikan karena merupakan masa perkembangan ikan secara besar-besaran. Kemudian periode Karbon 280 sampai 345 tahun yang lalu. Pada periode ini, banyak benua yang menyatu untuk membentuk daratan-daratan yang lebih luas serta munculnya daratan penghubung antara Amerika Utara ke Eropa dan Amerika Selatan ke Afrika, Australia, dan Antartika. Pada periode Karbon, tumbuhan hutan dan amfibi terus berkembang. Serangga raksasa dan reptilia muncul untuk pertama kalinya. Rawa-rawa yang berisi pepohonan dihasilkan oleh iklim tropis yang sekarang sudah berubah menjadi batu bara. Pada periode inilah kondisi pembentukan batu bara atau karbon sangat mendukung di samping perkembangan geologis, biologis, dan iklim. Kemudian periode Perm 225 sampai 280 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, daratan benua saling bergerak mendekat, di mana bagian selatan dan bagian utara benua besar Gondwana dan Laurasia menyatu untuk membentuk Pangea. Periode ini menjadi periode akhir di zaman Paleozoikum. Dinamakan sebagai periode Perm karena merujuk kepada tempat di mana batu yang berasal dari periode ini mulai dipelajari, yaitu kota Perm, Rusia. Jadi periode Perm ini merupakan periode di mana dua benua besar yaitu Laurasia dan Gondwana menyatu membentuk Pangea. 3. Zaman Mesozoikum. Ciri-ciri zaman Mesozoikum terdapat banyak hewan reptil seperti dinosaurus. Iklim bumi mulai hangat, merupakan dasar dari kehidupan modern, berlangsung sekitar 150 juta tahun. Zaman ini dikenal dengan zaman dinosaurus. Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode. Pertama, Trias. Periode ini menjadi awal dari era Mesozoikum. Pada periode ini, gurun dan gunung yang diselimuti oleh semak membentang di sebagian besar lahan bumi. Kedua, Jura. Pada periode ini, kebanyakan lahan terdiri dari hutan atau dataran rawa dengan danau dan sungai yang berkelok-kelok. 3. Kreta. Pada periode ini, sungai-sungai mulai mengalir perlahan dan membentuk delta-delta besar. Keempat, zaman Neozoikum. Ciri-ciri zaman Neozoikum: pertama, merupakan puncak dari hewan mamalia. 2. Hewan reptil besar telah punah. Ketiga, iklim bumi sudah mulai stabil. 4. Terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. 5. Berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman Tersier ciri-cirinya yaitu berlangsung sekitar 60 juta tahun, telah muncul berbagai jenis manusia purba,
terdapat banyak migrasi hewan ke seluruh bagian dunia untuk menyesuaikan iklim. Kemudian, zaman kuarter ciri-cirinya yaitu sudah terdapat manusia modern atau Homo sapiens. Berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, keadaan alam masih liar dan labil, bumi masih diselimuti es dan mencair pada akhir kala Pleistosen. Daratan di bumi mulai terpecah. Jadi singkatnya, zaman Neozoikum ini merupakan zaman kemunculan manusia pertama. Nah, periode kuarter dibagi lagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen ini disebut dengan zaman glasial, merupakan awal mula manusia purba jenis Homo sapiens, migrasi hewan dan manusia menyesuaikan iklim. Kemudian kala Holosen, ciri-cirinya yaitu mencairnya es kutub dan kenaikan muka air laut dari kala sebelumnya. Manusia telah mengetahui alat bantu berburu dari batu. Dimulainya tradisi berburu dan meramu manusia purba. Terciptanya awal kehidupan sosial manusia purba berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini merupakan ilustrasi zaman Neozoikum di mana manusia purba mulai muncul, kemudian seiring dengan perkembangannya mereka memiliki kecerdasan yang terus bertambah seperti ilmu berburu, kemudian meramu dan mendirikan tempat tinggal serta teknologi-teknologi sederhana lainnya. Untuk pertemuan kali ini, materi dicukupkan sekian. Kita akan lanjut ke materi berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.